Shalom, apa kabar bagi semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat ya, dan pastinya penuh sukacita dan semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 5 pelajaran pertama, yaitu mengapa manusia berdosa. Baiklah, kamu persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, buku pendidikan agama Kristennya, dan alat-alat tulisnya. Setelah kamu mempersiapkan itu, dan pastinya kamu juga sudah siap untuk belajar. Dan sebelum Ibu menyampaikan materinya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap berdoa, dan Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami kembali bersyukur buat saat ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kami hikmat sehingga boleh mengerti dan memahami setiap materi pelajaran yang disampaikan oleh saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Ibu akan menyebutkan tujuan dari pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan mengapa manusia berdosa. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa. Oke, Ibu akan menyampaikan materi pelajaran kita pada saat ini. Silakan didengarkan dan diperhatikan. Ayat Alkitab yang mendukung materi kita pada saat ini adalah di kitab Kejadian pasal 3. Boleh dibuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 3. Kisah tentang Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah menjadi bukti awal bahwa dosa sudah memasuki kehidupan manusia. Kehidupan yang sempurna di Taman Eden menjadi rusak ketika manusia pertama melanggar perintah Allah, yakni tidak memakan buah terlarang. Yang harus kita ketahui dalam materi ini, yang pertama adalah pencobaan manusia, kedua manusia mengalah kepada cobaan, dan yang ketiga akibat-akibatnya. Oke, sembari Ibu menjelaskan, kami juga boleh memperhatikan isi dari Alkitabnya, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita dapat melihat bagaimana tahap-tahap pencobaannya dalam Kejadian pasal ketiga. Mula-mula iblis hanya bertanya tentang firman Allah. Boleh dibaca ayat yang ke-1. Kemudian dibantah oleh iblis di ayat ke-4. Akhirnya, apabila manusia yang dicobai itu terus mendengarkan, maka iblis pun melanjutkan dengan memburuk-burukkan maksud baik Allah. Boleh kita lihat di ayat yang ke-5. Akibat cobaan yang dilontarkan iblis, manusia mengalah kepada cobaan. Boleh kita lihat di ayat ke-3. Dan bagaimana cara iblis mempengaruhi manusia? Mula-mulanya iblis mempengaruhi telinga manusia dan membiarkan telinganya mendengarkan perkataan pencoba itu, lalu membiarkan mata manusia menikmati benda yang ditunjukkan oleh si pencoba. Kemudian membiarkan keinginan hati manusia menguasai dirinya. Kita lihat di ayat ke-6, menyaksikan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Allah ingin Adam dan Hawa dapat mengalahkan pencobaan itu dengan mudah dan sudah memperingatinya dengan sangat jelas. Boleh kita lihat lagi di Kejadian pasal 3 ayat 3 tadi. Namun, mereka tidak taat kepada Allah dan lebih memilih taat kepada iblis. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mata mereka terbuka dan keduanya tahu bahwa mereka telanjang. Hati mereka kehilangan kemurnian dan mereka mulai memiliki perasaan malu. Boleh dibaca di pasal 3 ayat yang ke-7. Dan bukan hanya itu, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, juga lahirlah perasaan takut. Mereka berusaha menyembunyikan diri dan tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh karena takut. Bisa dilihat di pasal 3 ayat yang ke-10. Boleh dikatakan bahwa mereka dikuasai kematian rohani. Dan di samping itu semua, manusia diusir keluar dari Taman Eden. Bisa kamu baca dari ayat 23 ya. Mereka enggak diperkenankan untuk tinggal lagi di taman itu. Dan mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Kehidupan yang baru pun tidak sebaik di Taman Eden. Mereka mengalami banyak kesukaran dan penderitaan akibat pilihan dan keputusan untuk mereka lebih taatnya kepada si iblis. Oke, lebih diperhatikan lagi apa yang Ibu sampaikan. Perhatikan kembali kitab Kejadian pasal 3. Di sana menyebutkan hukuman yang harus diterima oleh Adam, Hawa, dan ular. Akibat apa? Akibat dari ketidaktaatan mereka. Oke, diperhatikan. Yang pertama, kepada ular. Ular menjadi binatang terkutuk di antara segala ternak dan binatang hutan. Perut ular akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanan seumur hidupnya. Boleh diperhatikan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-14. Kemudian kepada Hawa. Hawa akan mengalami susah payah sewaktu mengandung dan mengalami kesakitan yang luar biasa ketika melahirkan. Boleh dilihat dari Kejadian 3 ayat yang ke-16. Dibaca ya. Dan akibat dari ini, tidak hanya terjadi kepada Hawa kesakitan saat melahirkan, tetapi juga kepada semua perempuan sesudah Hawa. Dan kepada Adam, Adam akan bersusah payah untuk mencari rejeki dari tanah seumur hidupnya, dan dengan berpeluh keringat ia akan mencari makanan sampai akhir hidupnya. Meskipun demikian, di antara segala hukuman itu, Allah membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dan memberi mereka janji agung mengenai kedatangan seorang juru selamat. Boleh dilihat di ayat ke-15. Janji yang mulia itu berkembang kemudian dan beroleh penggenapannya menurut waktu dan kehendak Allah. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 15, janji tersebut ditulis secara singkat saja bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Jadi, boleh kamu ketahui bahwa sikap manusia yang memberontak kepada Allah merupakan awal dari kejatuhan manusia dalam dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia.
Menurut Rasul Yohanes, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Boleh dibuka Alkitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi dengan kata lain, dosa adalah sikap yang tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau berkelakuan sebagaimana yang Allah inginkan. Kemudian akibat dari dosa adalah hubungan manusia itu dengan Allah menjadi rusak. Tetapi Allah tetap mengasihi kita manusia. Ia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus. Allah mendamaikan manusia melalui diri Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Allah membuat manusia seperti dirinya agar manusia mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Namun, Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak mentaati Allah. Jadi semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Akan tetapi Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum dengan kematian dan masih memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus dijalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan, sehingga akibat yang harus ditanggung karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Allah menghendaki manusia selalu taat kepadanya, tetapi manusia memilih untuk tidak taat kepadanya. Kecenderungan inilah yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Inilah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika manusia tidak taat atau tidak mengikuti kehendak Allah, manusia akan jatuh ke dalam dosa. Manusia dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya dengan berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah, tidak mencuri barang orang lain, berlaku rendah hati, sikap baik, dan memaafkan teman yang bersalah, sikap sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Oke, baiklah, semoga kamu dapat mengerti dan memahami apa yang sudah kamu dengarkan pada saat ini. Demikianlah materi pelajaran yang boleh Ibu sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan iman anak-anak didik semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan pelajaran pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan bertemu kembali di pelajaran kami berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.